Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di jendela info jurnal PKSPD dengan tajuk Bupati Lutfi Hakim akankah terjerat hukum lantaran Kadisdik. Nah, apa yang hendak kita perbincangkan? Bupati pada bulan Maret, tepatnya 27 Maret 2025, telah melantik 213 orang ditugaskan menjadi kepala sekolah. Kemudian ada 20 pada tanggal 20 Mei 2025 ada 23 orang guru yang kemudian ditugaskan menjadi kepala sekolah. Tentu datanya adalah bersumber dari Kadisdik dan BKPSDM karena mereka lah yang berwenang untuk menyodorkan kebutuhan terhadap kekosongan kepala sekolah. Pengakuan Kadisdik bahwa pengangkatan atau penerbitan SK guru yang ditugaskan menjadi kepala sekolah telah mematuhi peraturan perundang-undangan. Nah, untuk itu kemudian kita akan membahas apa benar bahwa telah memenuhi peraturan perundang-undangan ataukah menabrak peraturan perundang-undangan. Karena pengumuman seleksi kepala sekolah diumumkan pada tanggal 20 Oktober 2023 dengan nomor surat 800-5532 PTK. Nah, kemudian ditandatangani waktu itu oleh PLT Kadisdik Dr. Ahmad Sadli. Ahmad Sadli sebagai PLT Kadisdik dengan landasan regulasi berdasarkan Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021 pasal 4 yang mengatakan bahwa penugasan guru sebagai kepala sekolah dan guru yang belum memiliki sertifikasi calon kepala sekolah dan sertifikasi guru penggerak. Nah, karena kekosongan itulah kemudian surat edaran atau surat pengumuman untuk para guru yang memenuhi syarat administrasi, yang memenuhi syarat usia, maka kemudian ini akan mendaftar. Dan hasilnya banyak kemudian para guru yang berminat menjadi kepala sekolah. Tapi kemudian ada masalah yang nanti akan dijelaskan oleh Kadisdik, apakah kemudian argumentasinya berdasarkan regulasi atau hanya alibi atau apologi. Apa yang menjadi masalah? Ada 7 guru yang kemudian merasa dikorbankan dan nanti definisi korban akan kita definisikan supaya kemudian tidak salah paham. Nah, kemudian berdasarkan calon kepala sekolah yang dikorbankan atau menjadi korban, kemudian ada catatan yang itu juga ditanyakan kepada Kadisdik, benarkah ada 7 orang guru tanpa melalui seleksi, tanpa memiliki sertifikasi guru penggerak, kemudian diangkat tanpa tes. Nah, 2 hal itulah yang kemudian akan kita bahas. Benarkah peraturan perundang-undangan membolehkan guru penggerak tidak melalui seleksi lantas otomatis diangkat menjadi kepala sekolah, kemudian ada 7 guru yang kemudian tidak mengikuti seleksi dan tidak memiliki sertifikasi kemudian bisa diangkat menjadi kepala sekolah. Kemudian benarkah ketika kepala sekolah itu kemudian sudah melampaui batas pada kebijakan sebelum tahun 2025 atau kebijakan yang mengacu pada Permendikbud nomor 6 2018 termasuk Permendikbud 2000 tahun 2000 nomor 40 tahun 2024, maka jabatan kepala sekolah kemudian bisa sampai 4 periode atau 16 tahun lamanya. Tetapi dalam Permendikbud nomor 7 tahun 2025, kepala sekolah dibatasi hanya 8 tahun atau 2 periode. Nah, 3 hal itulah yang kemudian akan kita bahas. Benarkah argumentasi yang dibangun oleh Kadisdik, argumentasi yang dibangun oleh BKPSDM, kemudian argumentasi yang dibangun oleh Bupati tetap kemudian menerbitkan SK itu dan tidak meninjau kembali
jika kemudian itu menabrak peraturan perundang-undangan. Mari kita simak, ikuti dengan cermat dan seksama apa penjelasan Kadisdik Dr. Caridin. Kemudian mari kita bahas dan dengarkan. Pak Caridin, ya, Pak Kadisdik Dr. Haji Caridin, saya ingin menanyakan atau minta penjelasan, konkretnya begitu, sehubungan adanya beberapa informasi dan pengaduan kepada PKSPD soal pengangkatan kepala sekolah SD dan SMP yang seleksi dilakukan pada tahun 2023, kemudian dilantik pada era Luki Maret 2025. Jadi ada tenggang 2 tahunan kurang lebih. Nah, yang ingin perlu kita ketahui untuk publik, berapa kepala sekolah untuk SD dan berapa kepala sekolah untuk SMP? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu ingin menyampaikan dan sekaligus memberikan penjelasan terkait dengan pengangkatan kepala sekolah yang dilaksanakan pada saat Pak Bupati Luki Hakim, yang pada saat itu banyak sekolah yang PLT karena kekosongan kepala sekolah. Di Kabupaten Indramayu kami melakukan seleksi ya untuk pengangkatan kepala sekolah dan semuanya memenuhi regulasi sesuai dengan regulasi yang ada ya. Di antaranya yaitu Permendikbud nomor 40 tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah tertanggal 17 Desember tahun 2021, juga SE Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 0756 garis miring B garis miring BI garis miring GT.02.00 tahun 2024 tentang penugasan penggunaan sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah ya, tertanggal 18 Februari 2024. Juga surat edaran bersama antara Kemendikbud, Kemendagri dan BKN nomor 2248 garis miring B titik B3 garis miring GT titik 03.00 tahun 2024 tentang percepatan pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah, bahwa pada saat itu ada 236 calon kepala sekolah di SD, sebanyak 213 di SMP 23. Nah, pada saat zaman Pak Luki diangkat di Titi Mangsa di bulan Maret 2025 dan di bulan Mei 2025 untuk SD di bulan Maret, SMP di bulan Mei. Waktu Semua itu, Pak, sebentar, waktu itu ada berapa sekolah sebenarnya yang masih kosong SD? Waktu itu sebenarnya ya lebih dari itu, sekitar 200 ya 262. Jadi masih ada sekolah yang masih kosong sampai saat ini. Dan sampai hari ini juga masih karena keterbatasan ya tadi calon kepala sekolah. Ya, kami mengangkat kepala sekolah itu dari guru penggerak, kemudian dari hasil seleksi BCKS calon kepala sekolah, dan ada dari guru yang sudah punya sertifikat kepala sekolah. Nah, itu yang memenuhi persyaratan sesuai dengan tadi dasar pengangkatan, regulasinya seperti itu. Kemudian yang ingin kita dapatkan penjelasan, apakah benar sesuai dengan data yang kami terima ya, bahwa ada sekitar 50 guru tanpa seleksi karena berasal dari guru penggerak. Ada beberapa yang kami angkat dari guru penggerak. Itu regulasinya seperti itu. Iya, jadi memang sekitar berapa waktu itu? Pada saat itu dari guru penggerak di sekitar 50
4 untuk SD. untuk Ya. SD. Di SMP 23 itu 23. semuanya. Itu semuanya guru penggerak. Karena Oke. di dalam regulasi pengangkatan kepala sekolah bisa dari guru penggerak. Kemudian ada rumor, Pak. Ini kan tentu belum tentu benar. Ada rumor pengaduan bahwa ada 7 guru yang diangkat tanpa melalui seleksi dan bukan dari guru penggerak. Apakah rumor itu fakta atau kemudian tidak benar? Karena menurut guru yang tidak diangkat menegaskan kepada PKSPD bahwa catatan dia ada 7. Baik, terima kasih. Terkait dengan rumor itu tidak benar. Semuanya kami mengangkat kepala sekolah sesuai dengan regulasi. Regulasi. Ya. Sesuai dengan regulasi. Tadi yang yang tadi sudah sebutkan. kami sampaikan. Jadi ketika ada rumor seperti itu ya tidak benar. Ini perlu saya luruskan seperti itu, Pak. Sehingga teman-teman kalangan di dunia pendidikan harus memahami regulasi, harus memahami aturan, harus membaca dan memahami. Ketika kita malas membaca, tidak mau memahami, nanti akan termakan oleh isu-isu. Nah, tadi ada disebutkan bahwa guru yang diangkat memenuhi persyaratan dan itu kelihatannya kebijakan lokal tergantung pada daerah atau bupati. Persyaratan apa yang bisa guru itu diangkat tanpa seleksi, tanpa macam-macam? Tidak ada kebijakan lokal, tidak ada. Yang dianggap memenuhi syarat jadi apa? Yang menurut regulasi? Menurut regulasi dari guru penggerak, kemudian dari hasil seleksi, ya seleksi bakal calon kepala sekolah dan yang sudah memiliki sertifikat kepala sekolah. Jadi yang pernah jadi kepala sekolah bisa ikut lagi seleksi. Kenapa? Yang pernah jadi kepala sekolah karena kan ada sertifikat. Boleh. Yang sudah pernah kepala sekolah juga ikut. Bahkan kami berharap sekarang masih ada kekosongan. Ya. Mungkin dalam berita sebelumnya bahwa dengan diangkatnya calon kepala sekolah di Indramayu dianggap tuntas. Karena di kabupaten kota lain ini dengan regulasi baru yaitu cut off aplikasi KSPS ini ada beberapa calon kepala sekolah yang belum terangkat. Kalau kita alhamdulillah semuanya tuntas, semuanya terangkat. Namun sampai hari ini masih saja ada yang PLT. Karena apa? Karena yang pensiun. Satu karena pensiun. Kemudian yang berikutnya karena priorisasi. Saya berharap kepada semua guru ya, yang punya kemampuan dan kemauan ya, nanti ikut berkompetisi, ikut membantu menjadi kepala sekolah. Oke, yang terakhir Pak Dr. Kadistik, ini kan ada guru yang kemudian tidak terangkat karena faktor usia selisih. Siap. Nah, padahal waktu itu kan seleksinya 2023, ya kan? Kemudian melampaui 6 bulan bahkan 1 tahun. Faktor apa yang waktu itu Bupati Nina tidak segera melantik? Baik, terima kasih. Ya. Betul, saya tidak menepis bahwa ada beberapa guru calon kepala sekolah yang tidak terangkat karena usia. Dalam regulasi pengangkatan kepala sekolah pada saat pelantikan, harus ya, pada saat pelantikan harus berusia maksimal 50. Nah, itu maksimal. Jadi kalau lebih dari itu ya mohon maaf ya. Karena kepala sekolah adalah guru yang diberikan wewenang atau itu yang dijadikan argumentasi Kadistik kepada Bupati Luki karena usianya melampaui 56 berdasarkan Permendikbud tentunya. Ya, dalam aturan. Seperti itu. Jadi itu yang dijadikan argumentasi pokok. Betul. Seperti itu. Ada lagi yang ingin disampaikan? Cukup. Yang saya sampaikan untuk closing statement ya. Kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu mengajak seluruh guru ya, karena di kita masih ada beberapa sekolah yang masih kosong karena tadi ada yang pensiun, kemudian ada yang
karena periodisasi. Ya. Monggo nanti Nah, di sistem kesempatan seleksinya sekarang kan bukan Ya. zamannya Menteri Nadiem. Betul. Mekanisme sistem seleksinya Baik, sama seperti dulu atau baik, berbeda? terima kasih. Sekarang ada regulasi baru, makanya monggo semuanya siap-siap. Insya Allah nanti di regulasi baru seperti apa ya, karena pasti ada perubahan. Di antaranya harus ada seleksi, harus ada diklat dan lain sebagainya. Nah, sehingga saya mengawali pada kesempatan ini agar semua bisa memahami nanti regulasi seperti apa yang akan diterbitkan untuk menjadi kepala sekolah dan juga pengawas sekolah. Seperti itu. Terima Ada kasih. lagi yang mau disampaikan? Cukup. Terima kasih banyak Pak Dokter, dan Oke. perbincangan ini akan kita teruskan menjadi perbincangan publik sehingga publik bisa memahami argumentasi apa, kemudian benarkah regulasi itu diterapkan dengan baik atau benar. Terima kasih banyak Pak Dokter. Nah, tibalah kita kemudian akan memperjelas persoalan ini. Nah, apakah benar tadi yang disampaikan oleh Kepala Dinas berdasarkan alibi dan apologinya bahwa semua sudah mengikuti peraturan perundang-undangan. Mari kita simak dari awal data yang ada kepada di PKSPD. Pertama adalah ada Dinas Pendidikan yang waktu itu masih PLT posisinya, dijabat oleh Dr. Ahmad Sadili MED. Ada surat edaran pada tanggal 20 Oktober 2023 yang diumumkan atau ditembuskan kepada seluruh IPTD SD Negeri Kabupaten Indramayu dengan nomor surat 800-5532 PTK, kemudian perihalnya adalah informasi seleksi. Nah, PLT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggunakan regulasi Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 40 tahun 2001 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Dan Dinas Pendidikan saat itu mengutip pasal 4 yang mengatakan bahwa menugaskan guru sebagai kepala sekolah dan guru yang belum memiliki sertifikat calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak. Berkenaan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Indramayu membuka kesempatan untuk Bapak dan Ibu guru yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah. Nah, itulah informasi awal yang diterima para guru. Kemudian akan kita sandingkan dengan alasan atau apologi Dinas Pendidikan, baik itu menggunakan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita, kemudian juga Perda dan permen-permen yang terkait dengan persoalan tersebut. Nah, berdasarkan pengakuan atau yang kita sebut dengan korban, dan saya harus definisikan supaya tidak ada kesalahpahaman bahwa yang kita sebut dengan korban adalah ada calon kepala sekolah yang dirugikan oleh pengambil kebijakan. Siapa pelaku dari yang membuat adanya korban adalah pengambil kebijakan dengan sendirinya. Di sini adalah Dinas Pendidikan, BKPSDM, dan Bupati yang telah menandatangani atau yang menerbitkan SK pengangkatan pada bulan Maret dan Mei 2023. Nah, yang menarik adalah bahwa seleksi ini dilakukan pada tahun 2023 pada masa Bupati Nina Agustina Dai Baktiar. Tetapi kemudian dilantik pada Maret dan Mei 2025. Jadi ada jeda tenggang waktu 2 tahun.
Nah, apa yang kemudian yang menarik tadi bahwa eh, pertama Kak Cicik mengatakan atau dia eh, mengatakan bahwa semua sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan tadi kita dengar bersama dia juga menegaskan soal Permendikbud 40 tahun 2001 tentang penugasan guru dan kepala sekolah. Dan ini adalah tulisan dari Kadisdik ya yang dibantu oleh Kadisnya tentunya. Nah kemudian juga alasan-alasan lainnya gitu, oleh Kadisdik diberikan penjelasan termasuk misalnya surat edaran bersama nomor 2248 garing B.B3 garing GT.03.00 garing 2024 tentang percepatan pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Itu yang dijadikan landasan. Dan mari kita kemudian analisis, kita perbincangkan publik, dan publik mungkin punya pendapat atau kemudian punya opini dari ini. Nah, yang menjadi kemudian kita tidak paham, pasal 4 yang dikutip atau dijelaskan, yang mengatakan bahwa pemerintah daerah dapat menugaskan guru sebagai kepala sekolah dari guru yang belum memiliki sertifikasi calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak. Itu yang harus menjadi catatan bersama kita. Lalu, bisakah Permendikbud nomor 4021 itu dijadikan landasan untuk pengangkatan sekolah? Bisa. Tetapi yang dimaksudkan pada pasal 4 itu adalah ketika guru penggerak yang memegang sertifikasi guru penggerak itu tidak ada atau tidak cukup untuk kemudian dicalonkan menjadi kepala sekolah, maka kemudian boleh mengangkat guru yang lain yang belum mengikuti atau memiliki sertifikat guru penggerak. Itu yang dimaksudkan dalam Permendagri nomor 40 tahun 2021 dan pasal 4. Bukan berarti kemudian kepala sekolah yang diangkat dari guru penggerak tanpa melalui seleksi. Nah, apakah bisa ketika mengatakan bahwa pengangkatannya 2025 kemudian menggunakan regulasi 2024? Tentu tidak bisa. Yang harus digunakan regulasinya adalah tentu karena seleksinya dilakukan pada tahun 2021, maka regulasi yang digunakan adalah sebenarnya harusnya Permendikbud nomor 6 tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Dalam pasal 5 dijelaskan bahwa prosedurnya harus melalui seleksi untuk bakal calon kepala sekolah. Jadi seleksi itu ada 2 tahap. Tahap pertama ada seleksi administrasi yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan, dan kedua seleksi akademik atau yang disebut dengan uji kompetensi kelayakan. Nah, Permendikbud ini tentu menjadi dasar. Dalam Permendikbud 18 dikatakan bahwa guru yang telah memegang sertifikat guru penggerak maka tetap diwajibkan harus mengikuti seleksi calon kepala sekolah, bukan kemudian tanpa seleksi bisa diangkat atau bisa ditugaskan menjadi kepala sekolah. Jadi berbeda penjelasannya dengan Kadisdik yang mengatakan bahwa argumentasinya karena ada guru penggerak yang diakui ada 54 berdasarkan catatan dari yang merasa dikorbankan calon kepala sekolah kemudian tidak dilantik karena usia melewati 56, karena itu aturan, dan seharusnya dia bisa diangkat menjadi kepala sekolah ketika kemudian hasil seleksi itu diumumkan atau diangkat 6 bulan setelah seleksi. Ternyata kemudian tidak dilakukan juga, nah sehingga akhirnya terlewat. Nah, berdasarkan data dari yang merasa korban atau dikorbankan ada 51, tapi tadi pengakuan Kadisdik menjadi 54, maka lebih banyak.
Kemudian yang dibantah Kadisik adalah ada guru yang berdasarkan informasi dari korban yang telah melakukan penelusuran, ada 7 guru yang tidak memiliki sertifikat guru penggerak, tetapi kemudian tanpa melalui seleksi di atas, guru itu diangkat atau diterbitkan SK pengangkatan kepala sekolah, yaitu saya akan menggunakan inisial. Guru yang berinisial WT, kemudian ada 2 MT, 3 WT, kemudian 4 guru dengan inisial AW, kemudian guru yang berinisial AS, kemudian guru yang berinisial TN, guru yang berinisial YS. Nah, itu yang menurut pengadu kepada PKSPD dengan memberikan data dan penjelasan yang lebih lengkap bahwa mereka adalah guru bukan dari guru penggerak, tetapi kemudian dia tanpa melalui seleksi dan diangkat menjadi kepala sekolah. Nah, maka alasan pengangkatan guru yang memegang sertifikat guru penggerak sebanyak 54 kemudian tanpa melalui seleksi, maka menurut regulasi Permendikbud nomor 6 2018 pasal 5 tentu ini gugur dan ini harusnya batal atau bupati harusnya meninjau kembali untuk tidak dilantik atau tidak diterbitkan SK pengangkatan. Tapi sampai sekarang bupati tidak merespon suara-suara dari luar, termasuk tidak merespon surat yang telah dikirim oleh PKSPD pada tanggal 29 Mei 2025 dan sampai hari ini tidak ada responnya. Padahal PKSPD mengingatkan bahwa bupati harus meninjau kembali atau harus membatalkan pengangkatan 54 kepala sekolah yang tanpa melalui seleksi karena memegang guru penggerak dan itu melanggar peraturan perundang-undangan. Dan jika benar hasil penelusuran yang dikorbankan ada 7 guru lagi yang kemudian tanpa seleksi, tanpa memiliki sertifikasi guru penggerak, dan itu juga diterbitkan pengangkatan kepala sekolah. Nah, apa yang dimaksudkan dengan Permendikbud dari tahun nomor 6 2018? Pemegang sertifikasi guru penggerak adalah kita bisa menyebutkannya sebagai penunjang ketika tentu uji kelayakan kompetensi itu mempunyai nilai rata-rata yang sama dibanding dengan yang lain, tetapi dia memiliki sertifikasi guru penggerak, maka itu yang diutamakan karena di dalam ASN ada pengabdian, ada kemudian nilai plus yang telah mengikuti beberapa kemampuan lain. Nah, jika kemudian menggunakan Permendikbud 2024 atau regulasi yang menggunakan tahun 2024, maka kemudian tidak benar atau kemudian menjadi keliru ketika kemudian pengangkatan kepala sekolahnya dilakukan pada 2024. Jadi semestinya harus menggunakan Permendikbud 2018 dari nomor 6, kemudian juga Permendikbud Ristek nomor 40 tahun 2021. Nah, itulah yang kemudian jadi dasar yang tapi kemudian tidak dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Nah, termasuk juga penjelasan Dinas Pendidikan mengatakan bahwa yang memenuhi syarat untuk diangkat ke kepala sekolah ketika dia sudah memiliki sertifikasi kepala sekolah. Memang di dalam peraturan yang dulu, kepala sekolah bisa menjabat 16 tahun. Nah, tetapi di dalam Permendikbud nomor 7 tahun 2025, jabatan sekolah dibatasi 8 tahun atau 2 periode. Sehingga kalau kemudian sudah menjabat kepala sekolah 2 periode, maka tidak bisa lagi diangkat sebagai kepala sekolah karena itu kebutuhan karir ASN guru. Nah, pada sebelumnya
4 kali karena masa jabatannya 4 tahun dan kemudian 16 tahun. Lalu kemudian inilah yang dijadikan dasar Kadisrik mengatakan bahwa karena telah menjadi kepala sekolah maka kemudian bisa diangkat kembali padahal itu sudah melampaui batas waktu menjadi kepala sekolah 16 tahun pada periode sebelumnya. Nah, kemudian di dalam Permendagri nomor 7 tahun 2005 tentang penugasan kepala guru sebagai kepala sekolah, juga pasal 5 poin B dipersyaratkan ada seleksi bakal calon. Kemudian pasal 7-nya berusia paling tinggi 56, sehingga kemudian karir pegawai negeri atau kemudian yang ingin menjadi kepala sekolah ketika sudah melampaui 56 tidak mungkin, maka yang harus mendaftarkan ketika hasil seleksi itu diumumkan dan dilantik 6 bulan, maka dia harus umur 55 paling tinggi. Kemudian pasal 11 poin A, ada seleksi administrasi dan kemudian ada yang disebut dengan B-nya seleksi substansi. Seleksi substansi adalah uji kompetensi kelayakan. Nah, kemudian ada pasal 14A, guru yang lulus seleksi administrasi atau validasi persyaratan maka kemudian akan diundang untuk mengikuti seleksi substansi. Nah, poin B-nya yang lulus seleksi substansi kemudian itulah yang akan dilantik. Nah, jadi harusnya karena pelantikannya pada bulan Maret dan Mei 2025, maka hasil seleksi pada bulan November 2023 itu gugur dengan sendirinya secara etika dan berlangsung menjadi tradisi di birokrasi ASN. Ketika kemudian hasil seleksi atau pendidik itu sudah diumumkan dan melampaui 6 bulan kemudian tidak dilantik atau tidak diberi penugasan oleh bupati, maka itu dengan sendirinya akan gugur atau harus diabaikan. Nah, apalagi misalnya dalam seleksi kepala sekolah menggunakan mekanisme lain. Seperti halnya bupati mengambil kebijakan bukan menggunakan open bidding tapi manajemen talenta. Kemudian seleksi kepala sekolah juga tidak menggunakan dulu dengan mekanisme yang berada dalam koridor peraturan perundang-undangan Permendagri 2018 atau Permendagri 2021. Nah, itulah yang kemudian menjadi persoalan bahwa pengangkatan 54 kepala sekolah tanpa melalui tes yang beralibi atau berapologi karena guru penggerak, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan itu menabrak dan harusnya gugur. Bagaimana kalau kemudian ini tidak ditinjau kembali atau tidak dibatalkan oleh bupati? Di dalam undang-undang tipikor itu jelas unsurnya bahwa kepala sekolah menerima tunjangan yang tidak sah, maka kemudian pengambil kebijakan atau bupati yang melanggar kebijakan maka akan memenuhi unsur jeratan pasal pidana itu jika di kemudian hari ini dibuktikan oleh banyak pihak di depan proses hukum. Nah, untuk itulah kami menyarankan untuk tata kelola yang baik. Bukan tidak mungkin kekeliruan itu terjadi, tetapi kemudian kekeliruan itu ketika benar-benar menabrak peraturan perundang-undangan, maka bupati punya otoritas untuk meninjau kembali atau membatalkannya. Bukan kemudian membiarkan tetap SK itu diberlakukan dan kepala sekolah yang 54 dan kepala sekolah yang dari guru penggerak dan tidak dibatalkan. Lalu mengapa sebenarnya ada korban? Karena pelantikannya pada Maret dan Mei, maka terjadi korban atau yang dirugikan karena melampaui batas usia yang dipersyaratkan 56. Tetapi jika pelantikannya dilakukan pada 2024, minimal pertengahan 2024, maka tidak terjadi korban. Dan berdasarkan data yang masuk kepada kami dan penjelasan dari yang para korban, maka ada 7 yang dikorbankan atas kebijakan Kadisdik, atas kebijakan Bupati Luki menerbitkan
pengangkatan SK kepala sekolah. Nah, untuk itu mari kita coba cermati apakah Bupati akan terjerat secara hukum lantaran Kadisdik yang memberikan data, yang memberikan informasi yang menabrak undang-undang, tapi Bupati tanpa pikir panjang kemudian menerbitkan SK dan menandatangani penugasan guru sebagai kepala sekolah. Inilah yang harus kita hati-hati, inilah yang harus kita bicarakan di ruang publik, inilah yang harus kita seksama melakukan kontrol kepada kebijakan yang menabrak peraturan perundang-undangan sehingga tata kelola pemerintahan menjadi baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.